Pemirsa, pelatihan yang diberikan kepada kelompok tani Arabica Lestari ini salah satunya adalah penanganan hama kopi. Sehingga Dinas Pertanian dan Pangan menginginkan adanya penanganan yang betul-betul intensif. Karena masyarakat Desa Resap Ombo banyak yang tidak memperdulikan itu. Penanganan hama tersebut selain untuk keamanan budidaya kopi, juga dapat meningkatkan kualitas kopi yang lebih bagus. Dan kedepannya nanti kalau sudah ada pengolahan hasil kopinya sendiri, dapat menunjang kualitas lebih bagus lagi dari kelompok tani Arabica Lestari di Desa Resap Ombo. Hama kopi itu macam-macam. Ada hama yang sifatnya itu untuk pertumbuhan kopinya dan juga untuk ke buahnya ada juga, dan ini perlu ada penanganan yang betul-betul intensif. Masyarakat di sini kebanyakan itu tanpa memperdulikan itu, sehingga tata kelola dari budidaya kopi itu tidak dilakukan. Kopi dibiarkan tumbuh sendiri, hanya dipupuk aja, tapi untuk pengaturan buah dan sebagainya dan pemetikan itu tidak diatur, sehingga kadang-kadang buah terlalu banyak, akhirnya kopi itu stres, akhirnya menjadi masa produksinya itu tidak bisa berlanjut lama. Materi tentang pengelolaan koperasi juga disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Ketua Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Ulfi Zulfikar Zuksas menjelaskan, untuk koperasi atas nama produsen lereng Gunung Buta, tempat para penghasilan biji kopi di Desa Resap Ombo ini berfokus pada koperasi sektoril agar dapat membantu petani UKM untuk mengembangkan usahanya. Kita lagi ada di kelompok tani Arabica Lestari di Desa Resap Ombo, Kecamatan Dopo. Di sini hari ini dilakukan pelatihan untuk budidaya tanaman kopi dan untuk tata kelola koperasi. Di kondisi saat ini memang kita harus membentuk lembaga yang berbadan hukum. Kita ke depan memang untuk kelompok tani kita arahkan adanya kerjasama kalau memang ada peluang. Ya. Jadi di sini saya memang mengharapkan dibentuknya koperasi, dan kenyataannya hari ini badan hukum koperasi atas nama Koperasi Produsen Petani Lereng Gunung Buta sudah diserahkan oleh Ibu Bupati, dan mungkin untuk kedepannya bisa digunakan untuk kepentingan koperasi. Untuk diketahui pemirsa, salah satu program prioritas di bidang perkebunan adalah komoditas kopi, baik kopi Arabica maupun Robusta. Dengan luas lahan sekitar 3.823 hektar untuk lahan pemajakan yang tersebar di 22 kecamatan. Berbagai upaya pun dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan untuk meningkatkan hasil panen. Salah satunya dengan pemberian bantuan Al-Sintan pasca panen dan IDEK untuk menjemur kopi. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pasca panen. Kelompok tani ini terbentuk berkat petani-petani khususnya yang punya tanaman kopi. Jadi semua anggotanya itu adalah petani kopi yang ada di Desa Resap Ombo, Kecamatan Dopo, tempatnya di lereng Gunung Buta. Untuk yang sudah masuk kelompok tani ada 68 hektar. Kemudian yang belum tergabung di kelompok itu ada sekitar 300-an hektar. Jumlah anggotanya ada 37 orang. Terus sudah ada kooperasinya sendiri Pak ya? Untuk kooperasi
ini baru dibentuk atas saran dari binaan dari Dinas Koperasi. Khusus untuk kelompok tani Arabica Lestari memiliki potensi luas lahan kelompok sekitar 68 hektar dan non-kelompok sekitar 300 hektar serta lahan perhutani sekitar 500 hektar. Dengan jumlah produksi yang masih berkisar 500 kg per hektar, produktivitas tersebut masih sangat rendah karena standar produktivitas kopi per hektar adalah 3 ton per hektar. Oleh itulah, pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk memecahkan solusi tersebut. Jadi pagi ini tentunya kita ingin memanfaatkan potensi yang sangat besar di Resopombo ini agar nanti semua binaannya Mas Aris, teman-teman itu bisa tahu persis potensi dari tanaman kopinya dan bagaimana agar tanaman kopi ini bisa tetap tumbuh berkesinambungan. Karena saya dengar dari pakarnya, dari ahlinya, itu biasanya setelah panen itu tanaman bisa sampai rusak, bahkan bisa mati. Nah, ini gimana caranya ketika mereka tumbuh menghasilkan kopi, tahu keunikan dari tanaman kopi itu. Kita hadirkan ahli kopinya yang nanti bisa memberikan pelatihan ke teman-teman Mas Aris semuanya. Kami melihat pelatihan ini tentunya sangat penting sekali. Oleh karena itu nanti setelah pelatihan ini teman-teman petani kopi bisa menerapkan ilmunya sehingga tadi kopinya itu bisa berkesinambungan, tumbuh, dan nanti hasilnya bisa lebih baik lagi. Dan kunci di kopi itu salah satu diantaranya adalah roastingnya Mas Aris ini nih yang mesti ditularkan juga ke teman-teman yang lain. Insya Allah nanti Mas Aris akan menjadi champion di sini dan membantu teman-teman yang lain untuk bisa jadi champion juga. Kelompok Tani Arabica Lestari yang telah disahkan pada 8 April 2020 lalu telah berhasil mengolah berbagai macam jenis kopi yang menjadi andalan para penikmatnya, baik dari dalam maupun luar daerah. Dan hasil olahan kopi milik Kapoltan ini pun telah memiliki sertifikat dengan nilai excellence, jadi sangat memiliki peluang besar untuk diekspor ke luar negeri. Masing-masing kopi punya ciri khas ya. Saya belum mencoba ada beberapa kopi-kopi yang lain, tapi pasti ada ciri khas tertentu karena kopi ini sangat tergantung dari lokal konten yang ada di sekitar situ. Kalau di situ banyak cengkeh, nanti rasanya ada kombinasi cengkeh. Kalau di situ ada banyak pohon-pohon coklat, nanti juga ada cenderung ke coklat gitu dan sebagainya. Nah, saya belum bisa membandingkan, itu tester yang bisa membandingkan. Tapi dari sisi kualitas tadi sudah disampaikan oleh Puslitbang, dari orang Puslitbang kopi dan kakao itu sudah grade-nya 85, itu artinya sudah tinggi.
Melalui upaya pelatihan oleh Dinas Pertanian dan Pangan tersebut, selain untuk keamanan budidaya kopi, juga dapat meningkatkan kualitas kopi yang lebih bagus ke depannya. Dan kalau sudah ada pengelolaan hasil kopinya sendiri, dapat menunjang kualitas yang lebih bagus lagi dari kelompok tani Arabica Lestari di Desa Resap Ombo. Harapan kami dengan adanya pelatihan penanggulangan hama penyakit dari kopi ini nanti, betul-betul masyarakat dalam budidaya kopi ini nanti selain untuk keamanan budidayanya dan juga nanti kualitas kopi yang dihasilkan akan lebih bagus. Dan harapan kami setelah nanti ada pengolahan hasilnya pun ini nanti bisa menjadi lebih bagus, akhirnya kedepannya kualitas kopi yang dihasilkan dari kelompok tani Arbiles ini betul-betul mempunyai kualitas yang baik dan bisa nantinya bersaing di pasar baik di nasional, bahkan kami berharap Ibu Bupati tadi berharap kalau bisa sampai ke tingkat internasional. Ya, harapan kami bisa membantu petani-petani kopi yang ada di Desa Resap Ombo juga sampai Kecamatan Tepo supaya hasil pertanian khususnya kopi itu bisa lebih meningkat dan harganya bisa lebih baik kalau bisa pemasaran dalam satu pintu. Pemirsa, melalui pelatihan tersebut diharapkan hasil panen maupun pengolahan kopi khas Blitar dapat memiliki kualitas yang bagus dan bisa menembus pasar ekspor. Kami tetap mengingatkan kepada Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun guna menekan angka kasus COVID-19. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.